lakawal mulk la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wa ni'mata lakawal mulk la syarika lak. Ini yang kemarin kelanjutan dan kemarin itu adalah tindak lanjut dari rapat kami dengan Kanwil Provinsi Sulawesi terkait dengan percepatan istita' dan pelunasan. Kemarin kami melakukan pengecekan satu persatu dari tabungan jamaah sehingga jamaah sudah bisa memastikan bahwa kekurangannya berapa. Iya. Karena kita kerja harus cepat ini. Nah ini kami dikasih waktu oleh pemerintah itu kan jatuh tempo pelunasan di tanggal 7 Februari. Februari ya. Nah, limit waktu yang sedikit ini tentunya kita berharap harus ada kerjasama yang baik supaya pada saatnya sebelum jatuh tempo tanggal 7 jemaah Halmahera Utara utamanya yang reguler sudah melakukan pelunasan. Makanya kemarin kami face to face melakukan pengecekan rekening jemaah untuk jemaah haji reguler. Ada jumlah 96 orang. Kemudian kita ada diberikan tambahan dalam arti tunggu ya cadangan 31 jamaah. Jadi totalnya untuk Halmahera Utara dipersiapkan tahun ini ada kurang lebih 127 jamaah yang dipersiapkan untuk pelaksanaan haji 2024. Kita berharap tidak seperti yang kemarin, karena yang kalaupun terjadi begitu kita sudah persiapkan. Jadi cadangan itulah persiapan yang mengantisipasi kayak yang terjadi kemarin. Kemarin kan kita agak kelopotan, pada tiba-tiba kemudian ada tambahan, jemaah harus mengurus dari awal segala macam. Nah kali ini kita dengan daftar 31 itulah yang mengantisipasi. Kalau tahu ada tambahan dan atau yang regulasi ini dia tertunda oleh karena halangan pertama karena tidak istitoh dan atau kemudian tidak mampu melunasi. Itu yang cadangan itulah yang akan memberikan sehingga jamaah kita tidak lagi mengurus dari awal. Itu langkah-langkah antisipasi dan itu sudah disarankan oleh pihak Kandil maupun dari Pak Kankemenak. Tadi 60 juta sekian. Nah, jadi dari 60 juta sekian dipotong 25 juta untuk setoran awal, maka sisanya itulah yang jamaah tanggung. Ada dana manfaat 1.600.000. Cuma itu nanti kemudian mungkin masuk secara otomatis di rekening jamaah masing-masing. Karena ini kita berharap untuk mengurangi beban jamaah. Harapan kita itu. Tapi di dalam include pelunasan belum muncul. Kita berharap nanti dia secara otomatis masuk di dalam rekening jamaah. Dari 127 jamaah yang istitoh dalam arti bahwa dia sehat secara jasmani, itu sudah 54 jamaah dan sudah melakukan pelunasan take over dari yang 54 itu ada sudah 29 jamaah. Kita berharap hari ini dan sampai sore berharap ada perkembangan yang signifikan karena ini harapan kita semua jangan ada kendala untuk perjalanan. Di awal sudah disampaikan oleh petugas dari kesehatan bahwa untuk kali ini pun juga syarat untuk suntik COVID juga tetap. Jadi minimal 2 kali suntikan setiap jamaah. Jadi kalau jamaah sudah melakukan suntikan ya berarti sudah tidak lagi. Tinggal melaporkan saja kartu. Kalau dia sudah melakukan pemeriksaan COVID kan pasti ada kartu. Nah, tinggal dia laporkan saja bahwa saya sudah. Nah, nanti kemudian itu diinput di dalam sistem kesehatan, siswa kesehatan, sehingga semua terlengkap. Akan disampaikan oleh Pak dari Dinas Kesehatan. Selain itu juga mereka harus punya kartu BPJS. BPJS ini merupakan ikhtiar supaya kalau terjadi apa terhadap jamaah. Artinya kan kalau dia punya BPJS kan berarti dia ditanggung oleh negara. Jangan kemudian tiba saat kita tidak tahu namanya kalau dia mengalami apakah kemudian dia harus memerlukan layanan operasi, itu kan memerlukan biaya yang tinggi. Ini yang kita hindarkan. Makanya dipersyaratkan setiap jamaah harus memiliki kartu BPJS. Ini hanya ikhtiar saja untuk bagaimana supaya jamaah nyaman dalam perjalanan ibadah haji.
Tentunya sebagaimana dikemukakan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Utara, yang penting adalah di atas segalanya adalah jamaah harus pastikan menjaga kesehatan dari sekarang. Kesehatan itu adalah kunci. Ternyata tahun ini kan berbeda dengan tahun kemarin. Skemanya berbeda. Sekarang skema tahun ini adalah pemeriksaan kesehatan dulu, istitok kesehatan dulu, sehat secara kesehatan dulu, baru dia melakukan pelunasan.